Selama ini, rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda selalu dipoles sebagai simbol kehangatan keluarga selebritas. Senyum, tawa, dan kebersamaan kerap dipamerkan ke publik, seolah tak ada celah retak sedikit pun. Namun di balik citra harmonis itu, kini muncul kabar yang mengguncang, sebuah isu yang seakan menamparkan persepsi publik mentah-mentah. Isu itu beredar cepat, rumah yang disebut penuh kasih, diduga tak lagi ramah bagi Onyo. Bukan gosip kecil, bukan bisik-bisik biasa. Ini adalah kabar yang langsung mengoyak narasi besar tentang keluarga utuh yang selama ini dipercaya netizen. Pertanyaannya sederhana tapi menusuk, jika rumah sendiri tak lagi terasa aman, ada apa sebenarnya di dalamnya? Yang membuat situasi makin panas, konflik ini disebut bukan sekadar salah paham sesaat. Ada dugaan kuat bahwa ketegangan sudah lama terpendam, hanya menunggu waktu untuk meledak. Senyum yang selama ini terlihat di depan kamera, kini dicurigai hanyalah topeng, menutupi dinamika keras yang tak pernah dibuka ke publik. Dan di titik inilah kecurigaan mulai mengarah ke dalam. Siapa yang memegang kendali di rumah itu? Siapa yang merasa tersingkir setelah citra keluarga idaman itu mulai retak? Kabar berikutnya jauh lebih menggetarkan. Onyo disebut meninggalkan rumah Sarwenda bukan dalam suasana wajar. Bukan karena sekolah, bukan pula agenda keluarga. Narasi yang beredar justru menyebut ada situasi tidak nyaman yang membuat Onyo tak lagi berada di bawah atap yang sama. Istilah yang paling memicu emosi publik pun muncul ke permukaan, diusir. Kata itu memang belum dikonfirmasi, namun cukup untuk membakar amarah netizen. Pasalnya, Onyo bukan orang lain, ia adalah anak yang selama ini dikenal dekat dengan keluarga tersebut. Jika benar pergi karena konflik, maka ini bukan masalah sepele. Yang membuat kecurigaan semakin kuat, kepergian Onyo disebut terjadi secara mendadak. Tidak ada penjelasan terbuka, tidak ada klarifikasi cepat. Justru yang terlihat adalah keheningan yang janggal. Diamnya para pihak malah memperbesar spekulasi, apakah ada keputusan sepihak yang diambil di dalam rumah itu. Di titik ini, publik mulai bertanya lebih dalam, apa yang sebenarnya membuat Onyo sampai harus angkat kaki. Apakah hanya adu argumen, atau ada sikap yang membuatnya merasa tak diinginkan? Kepergian Onyo yang disebut tak biasa itu rupanya menjadi titik didih emosi Ruben Onsu. Sosok ayah yang selama ini terlihat tenang dan penuh kendali, kini dikabarkan tak lagi mampu menyembunyikan kemarahannya. Isu yang beredar menyebut Ruben merasa batas kesabaran telah dilewati, terutama jika menyangkut kondisi dan perasaan anaknya. Sumber-sumber terdekat menyebut, Ruben sangat terpukul mendengar cerita tentang situasi yang dialami Onyo. Bukan hanya kecewa, tapi marah dan tersulut emosi. Baginya, ini bukan soal perbedaan pendapat orang dewasa, melainkan soal rasa aman seorang anak yang dianggap terusik. Dan di titik itu, naluri seorang ayah disebut mengambil alih segalanya. Yang membuat suasana makin panas, Ruben disebut tak terima Onyo diperlakukan seolah tak punya tempat. Kata-kata keras kabarnya sempat terlontar, bukan untuk konsumsi publik, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa konflik ini bukan drama yang dibuat-buat. Ada perasaan terluka, ada kekecewaan mendalam yang akhirnya tak bisa lagi ditahan. Karena sejak saat itu konflik tak lagi diam-diam. Emosi Ruben menjadi sinyal bahwa persoalan ini sudah masuk fase serius. Jika seorang ayah sudah berdiri di garis depan untuk membela anaknya, maka publik tahu, gelombang berikutnya akan lebih besar, dan sorotan akan segera mengarah pada satu nama yang tak bisa dihindari. Setelah emosi Ruben Onsu disebut meledak, arah sorotan publik pun mengerucut tajam ke satu nama, Sarwenda. Diamnya yang semula dianggap wajar, kini justru dipertanyakan. Di tengah isu Onyo pergi dengan cara tak biasa dan kemarahan seorang ayah, keheningan Sarwenda terasa ganjil dan mengundang tafsir liar. Netizen mulai membedah setiap gerak-geriknya. Unggahan lama kembali diungkit, ekspresi wajah dianalisis, bahkan potongan kalimat lama ditarik ke konteks baru. Publik seolah mencari satu jawaban, apakah keputusan di rumah itu datang darinya? Ataukah Sarwenda hanya menjadi pihak yang terseret dalam konflik yang lebih besar? Yang membuat situasi makin panas, muncul dugaan bahwa ada sikap dingin atau jarak emosional yang dirasakan Onyo sebelum kepergiannya. Dugaan ini belum terbukti, namun cukup untuk memicu opini tajam, benarkah Onyo merasa tak lagi diterima? Jika iya, maka konflik ini bukan lagi soal orang dewasa, melainkan soal perasaan seorang anak. Nama Sarwenda kini berdiri tepat di tengah badai. Apapun klarifikasinya nanti, publik terlanjur membentuk persepsi. Dan ketika persepsi sudah terbangun,
Satu hal tak bisa dihindari, luka lama mulai dicurigai, dan cerita masa lalu bersiap diseret ke permukaan ketika sorotan publik tak lagi bisa dibendung. Cerita masa lalu mulai ditarik ke permukaan, memunculkan dugaan bahwa konflik yang terjadi bukan insiden dadakan, melainkan akumulasi dari gesekan lama yang selama ini dipendam rapi. Senyum di depan kamera kini dianggap hanya penutup dari komunikasi yang disebut mulai renggang. Beberapa pihak menduga perbedaan cara pandang dalam mengasuh dan mengambil keputusan menjadi bara yang perlahan membesar. Hal-hal kecil yang dulu diabaikan, disebut berubah menjadi ketegangan berlarut. Di titik tertentu, situasi ini diyakini berdampak langsung pada perasaan Onyo, yang kabarnya mulai merasa tak lagi nyaman. Narasi yang beredar menyebut, rasa tidak didengar dan kurangnya ruang bicara menjadi masalah inti. Jika benar, maka konflik ini bukan sekadar adu emosi orang dewasa, melainkan krisis kepercayaan di dalam rumah. Dan ketika kepercayaan goyah, keputusan ekstrim kerap muncul tanpa disadari dampaknya. Retaknya hubungan ini diduga sudah lama terbentuk. Kepergian Onyo dan kemarahan Ruben hanyalah pemicu yang membuka semuanya. Publik kini menunggu satu jawaban besar, apakah luka ini masih bisa disembuhkan, atau justru akan makin menganga di bab berikutnya. Di tengah dugaan luka lama yang akhirnya terbuka, satu sosok justru paling jarang bersuara, Onyo. Namanya terus disebut, kisahnya terus dibicarakan, namun suaranya nyaris tak terdengar. Inilah yang membuat publik makin tersentak, seorang anak berada tepat di pusat konflik orang dewasa yang kian memanas. Narasi yang beredar menyebut, Onyo menjadi pihak yang paling terdampak secara emosional. Bukan karena ia memilih berpihak, melainkan karena situasi memaksanya beradaptasi dengan ketegangan yang tak ia ciptakan. Jika rumah adalah tempat pulang, maka pertanyaannya kini berubah tajam, kemana seorang anak harus merasa aman ketika rumah justru dipenuhi konflik. Simpati publik pun mengalir deras. Banyak yang menilai, apapun masalah orang dewasa, anak seharusnya tak menjadi korban keadaan. Dugaan bahwa Onyo harus mengalah demi meredam konflik membuat cerita ini terasa semakin pahit. Emosi netizen kembali tersulut, bukan lagi soal siapa benar atau salah, melainkan soal rasa kemanusiaan. Ketika konflik sudah menyentuh perasaan seorang anak, publik tahu batas telah terlewati. Dan dari sinilah gelombang reaksi besar mulai tak terbendung, amarah, pembelaan, dan tuntutan kejelasan bersiap meledak di bab berikutnya. Ketika kisah Onyo disebut berada di tengah badai orang dewasa, reaksi publik langsung meledak. Media sosial berubah menjadi arena perdebatan panas. Simpati mengalir deras, namun di saat yang sama amarah dan tudingan saling bersahutan, membuat isu ini kian tak terkendali. Sebagian netizen berdiri tegak membela Ruben, menilai emosinya adalah bentuk naluri ayah yang wajar. Mereka menyebut, ketika anak merasa terpinggirkan, kemarahan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Di sisi lain, tak sedikit yang menuntut klarifikasi Sarwendah, menilai diamnya justru memperbesar kecurigaan. Namun ada pula suara ketiga yang mulai lantang, hentikan penghakiman publik. Mereka mengingatkan bahwa di balik gosip panas ini ada anak yang rentan. Sayangnya, suara ini kerap tenggelam oleh derasnya opini tajam, potongan narasi sepihak, dan asumsi yang terus bergulir tanpa jeda. Ketika konflik keluarga masuk ruang publik, kendali perlahan hilang. Tekanan dari luar makin besar, batas privasi menipis, dan satu pertanyaan menggantung di udara, siapa yang akan angkat bicara untuk menghentikan badai ini, sebelum semuanya terlanjur rusak. Di tengah tekanan yang makin menggila, publik ini menunggu satu hal yang belum juga datang, klarifikasi terbuka. Diamnya para pihak berubah menjadi teka-teki yang mengancam. Setiap jam tanpa penjelasan justru memperbesar spekulasi, seolah konflik ini dibiarkan matang menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Isu yang awalnya beredar sebagai kabar internal keluarga, kini menjelma konsumsi publik nasional. Narasi liar berkembang, potongan cerita disusun ulang, dan opini telanjur mengeras. Jika klarifikasi datang terlambat, kerusakan citra dan luka emosional dikhawatirkan sudah terlanjur dalam, terutama bagi Onyo yang sejak awal berada di pusat pusaran. Beberapa pihak menilai, klarifikasi tegas bisa menjadi rem, meluruskan, meredam, dan menghentikan penghakiman. Namun ada pula dugaan bahwa diam adalah strategi, menunggu badai reda dengan sendirinya. Pertanyaannya, apakah strategi itu cukup kuat menahan gelombang yang sudah terlanjur tinggi? Satu kepastian pahit, cerita ini belum benar-benar selesai. Entah akan berakhir pada rekonsiliasi yang menenangkan,
atau justru babak baru yang lebih gelap, semua bergantung pada langkah berikutnya. Dan sampai suara kebenaran muncul ke permukaan, publik hanya bisa menahan napas, menunggu ledakan atau kejelasan.